diberikan soal tentukan residu pada masing-masing pol pada fungsi soal ini. Untuk yang soal yang A itu fz sama dengan z pangkat 1/4 per z plus 1. Pertama-tama kita harus cari dulu polnya, yaitu dengan melihat penyebut yang di bawah ini z plus 1. Z plus 1 sama dengan 0. Berarti z itu sama dengan min 1. Kita dapatkan satu polnya itu z sama dengan min 1. Lalu kz atau fungsi sisanya itu kita dapat dari hasil fungsi keseluruhan diambil fungsi polnya. Jadi sisanya itu adalah fungsi sisa kz sama dengan z pangkat 1/4. Lalu untuk mencari residu pada titik pol z sama dengan min 1, kita masukkan ke dalam rumus, yaitu residu z sama dengan z0 itu sama dengan 1/n. Ini maksudnya pangkat keberapa dikurang 1 lalu difaktorialkan, lalu dikalikan dengan fungsi sisa yang kita sudah cari turunannya. Namun karena ini masih order 1, jadi 1 kurang 1 0, jadi tidak ada turunan, jadi hanya fungsi sisa saja. Maka hasilnya seperti ini, 1 per 1 min 1 faktorial dikali fungsi sisa. Maka saat kita masukkan z-nya min 1 ini, jadinya min 1 ini di sini. Jadi min 1 pangkat 1/4, hasilnya itu adalah min 1. Ya, selanjutnya untuk soal nomor 1 yang B, diberikan fungsi fz sama dengan 1/2 min z pangkat 3. Kita cari polnya dengan cara 2 min z sama dengan 0, lalu didapatkan z sama dengan min 2. Di sini polnya hanya bentuknya hanya satu ini, karena bentuk dari fungsinya ini hanya satu jenis, tidak banyak, walaupun dia berorder 3. Lalu kita dapatkan fungsi sisa kz itu 1, karena yang bawahnya itu udah diambil oleh saat kita mencari pol. Lalu untuk mencari residu fungsi z di z sama dengan min 2, kita masukkan rumus residu dari z pada saat nilai keberapa sama dengan 1/n min 1 faktorial dikalikan fungsi sisa dengan turunan keberapa dari order tersebut. Karena dia order 3, maka kita masukkan 1/3 min 1 faktorial, lalu dikali fungsi sisanya 1. Karena tadi order 3 dikurang 1 jadinya 2. Nah, kita turunan kedua dari angka 1 terhadap z. Karena dia tidak ada nilai z sama sekali, maka hasilnya itu akan tetap 0. Nah, faktorial berapapun dikali 0, maka hasilnya tetap 0. Ya, seperti itu untuk penjabaran dari nomor 1. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Selo Adi Prasojo dari kelompok 7 akan menjelaskan soal nomor 2. Soal nomor 2 itu hitung integral berikut menggunakan metode residu pada bilangan kompleks C mutlak Z plus 2 sama dengan 3. Integral dengan lintasan C dz per Z pangkat 3 dalam kurung Z plus 4. Itu kita dapati polnya itu Z sama dengan 0 dan Z sama dengan min 4. Lalu residu Z sama dengan 0. Lalu kita masukin ke rumus residu, itu residu Z sama dengan 0, Fz sama dengan Q0. Q0 ini kita pakai dari pol yang dipakai, yaitu Z sama dengan 0 sama dengan 1 per Z plus 4. Kita substitusi Z sama dengan 0, jadi 1 per 0 plus 4 sama dengan 1/4. Maka integral dengan lintasan C dz per Z pangkat 3 dalam kurung Z plus 4 itu sama dengan 2pi residu Z0 untuk fungsi Z. Itu rumus integral tertutup dengan lintasan C sama dengan 2pi dalam kurung 1/4, lalu didapatkan hasil akhir pi per 2. Sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi gimana sih cara menghitung integral yang ini? Caranya itu ada di PowerPoint. Dari nomor 1 sampai nomor 8 menghitung integral real dengan komponen sinus atau kosinus. Yang pertama kita tentuin dulu fx-nya. Dari soal ini fx-nya itu sama seperti yang dicontohkan, yaitu 1 per x pangkat 2 plus 4x plus 5.
Lalu kita hitung dulu si integral ininya. Cara menghitungnya adalah kita kalikan fx tadi dengan e pangkat i ax dx. Nah, i pangkat ax ini, a-nya itu adalah nilai dari sin-nya. Sin-nya itu 1, berarti kita masukkan nilai 1. Maka nilai integralnya adalah e pangkat ix 1 per x pangkat 2 plus 4x plus 5 dx. Setelah sudah ditemukan hitungannya, kita pindahkan menjadi integral seperti ini. Nah, ketika kita rubah, jadi hasilnya adalah seperti ini. Integral tertutup e pangkat iz, kita ubah ke z, per z pangkat 2 plus 4z plus 5. Nah, di sini kita nyari nilai yang bawahnya. Nah, cari nilai bawah itu seperti perkalian seperti ini. Yang z min z1, tutup kurung, buka kurung, z plus z2. Nah, ketika nyari seperti ini tidak ditemukan, maka kita harus memakai rumus ABC untuk mendapatkan nilai z-nya. Rumus ABC itu min b plus minus akar b kuadrat min 4ac per 2a. Kita masukkan yang sudah ada ABC-nya ke dalam rumusnya. Maka ditemukan hasilnya itu min 4 plus minus 2i sama dengan 2. Nah, kita tentukan Z1 dan Z2-nya. Z1-nya adalah min 4 plus 2i per 2, dan Z2-nya adalah min 4 min 2i per 2. Kita masukkan ke dalam bilangan real. Nah, yang termasuk ke dalam bilangan real yang memenuhi syaratnya adalah Z1. Maka kita dapat nilai Z-nya itu pada Z1, yaitu min 4 plus 2i per 2. Setelah kita sudah mendapatkan nilai Z-nya seperti ini, seperti nomor 4, kita masukkan ke nomor 5, yaitu kita nyari QZ-nya. Nah, di sini QZ-nya kita masukkan. QZ sama dengan E pangkat IZ per Z plus 2 plus I. Didapatkan dari mana? Hasil ini itu sudah ada di PPT. Jadi Z-nya plus I. Kita ubah. Nah, ketika sudah dapat, kita tentukan. Masuk ke FZ. Masukkanlah Z yang tadi sudah ditemukan. Z satunya yaitu min 4 plus 2i per 2. Tapi saya sederhanakan lagi menjadi min 2i plus i. Ketika sudah dimasukkan Z di pangkat E ini dan di bawah, kita sederhanakan, dapatlah E pangkat min 2i min 1. Nah, didapatkan juga residu Z-nya adalah min 2 plus i. Ketika sudah mendapatkan residu Z dan FZ, maksud kita masukkan lagi ke dalam nomor 7, yaitu integral tertutup yang kita cari. Nah, ketika sudah ditemukan FZ dan residu Z-nya, kita masukkan ke integral tertutup E pangkat IZ per Z kuadrat plus 4Z plus 5DZ. Nah, integral tertutup dari mana mendapatkan rumus seperti ininya? Itu ada di sini. 2pi kali I dalam kurung residu Z sama dengan I E pangkat IZ FZ. Nah, dari residu Z-nya itu min 2 plus I dan FZ-nya adalah E pangkat min 2I min 1 per 2I. Maka ketika disederhanakan 2pi ini kita I-nya sama-sama coret. Jadi hasilnya adalah pi kali E pangkat 2I min 1. Kita sederhanakan lagi hasil ininya itu menjadi pi dalam kurung E kali E pangkat I per E. Kita coret E-nya dan hasilnya adalah pi kali E pangkat I. Nah, ketika sudah ditemukan hasilnya, kita terapkan untuk mendapatkan hasil integralnya. Nah, gimana caranya? Pi, tadi kan hasil terakhir adalah pi kali E pangkat I. E pangkat I adalah itu cos 1 tambah I sin 1. Jadi pi dalam kurung cos 1 tambah I sin 1. Nah, kita kalikan pi-nya jadi pi cos 1 tambah pi I sin 1. Nah, pada soal yang ditanyakan adalah sin. Maka jawabannya adalah
yang sin. Berarti hasil integral dari bilangan real tersebut yang merupakan kosinus dan sinus adalah pi sin 1. Ini kita memiliki soal integral 0 sampai dengan pi dari d theta per 4 plus cos theta dipangkatkan 2. Pertama-tama caranya kita harus merubah dari integral tentu ini menjadi ke integral tertutup dengan cara merubah d theta menjadi dz per iz dan cos theta menjadi z plus 1 per z per 2. Lalu selanjutnya kita memiliki persamaan integral tertutup 1 per 4 plus z plus 1 per z per 2 dikuadratkan dikali dz per iz. Lalu selanjutnya kita harus merubah penyebut dari persamaan ini menjadi 2z, lalu jadilah menjadi integral 1 per 8z plus z kuadrat plus 1 per 2z dikuadratkan dikali dz per iz. Lalu kita pindahkan lagi, lalu kita ubah lagi persamaan menjadi integral tertutup 4z per z kuadrat plus 8z plus 1 kuadrat dikali dz per i. Lalu selanjutnya dengan menggunakan rumus ABC, menggunakan rumus ABC kita akan mencari Z1 dan Z2 nya. Kita masukkan minus 8 menjadi minus 8 plus minus akar 64 minus 4 per 2. Lalu didapatkanlah hasil minus 2 plus minus akar 15. Lalu kita punya Z1 sama dengan minus 2 plus akar 15 dan Z2 sama dengan minus 2 akar 15. Nah, karena tadi sebelumnya sudah kita merubah dari integral tentu menjadi integral tertutup, maka ada syaratnya untuk Z-nya, yaitu Z mutlak sama dengan 1. Karena itu kita menggunakan Z di sini menggunakan Z1, yaitu minus 2 plus akar 15. Nah, selanjutnya untuk mencari integral residunya, kita menggunakan rumus 2pi res fz. Oh iya, sebelumnya kita merubah dulu nilai z-nya dari yang z kuadrat plus 8z plus 1 pangkat 2 menggunakan z-nya, yaitu minus 2 plus akar 15. Lalu didapatkanlah z seperti ini, yaitu integral tertutup 4z per z plus 6 plus akar 15 kuadrat dikali dz per i dengan z sama dengan minus 2 plus akar 15. Nah, untuk rumusnya tadi kan 2pi dikalikan residu fz. Nah, fungsi z-nya ini nanti kita cari di sebelah sini. Nah, sebelum itu, rumusnya itu rumus dari residu sendiri adalah 1 per ordenya sendiri, yaitu sekarang orde 2 dikurangi 1, lalu fungsinya diturunkan terhadap z sebanyak sekali, lalu 1 per i. Nah, i-nya ini bisa kita hilangin langsung karena di depannya terdapat 2pi kali i kan, jadi bisa kita hirauin aja. Lalu dengan z1 nya sama dengan minus 2 plus akar 15. Lalu untuk fz nya itu sendiri adalah dari 4z per z plus 6 plus akar 15 kuadrat, kita turunkan, lalu kita punya hasilnya 4 dikali z plus 6 plus akar 15 kuadrat minus 4z plus 6 plus akar 15 per z plus 6 plus akar 15 pangkat 4. Nah, dapetinnya itu yang 4 ini diturunkan lalu dikalikan dengan z dengan turunan dengan z plus 6 plus akar 15 kuadrat, lalu dikurangi 4z dengan turunan di bawahnya, lalu hasilnya itu z plus 6 plus akar 15, lalu
yang bawahnya dikuadratkan, yang awalnya Z plus 6 plus akar 15 jadi Z plus 6 plus akar 15 pangkat 4. Lalu dari sini kita masukkan aja ke rumusnya tadi kan. Lalu kita dapat hasilnya 2pi. Oh iya, sebelumnya Z-nya kita ubah lagi ya. Z dari sini kita ubah lagi dengan minus 2 plus akar 15. Lalu kita dapat hasilnya 2pi dikalikan 4 dalam kurung minus 4 plus 2 akar 15 kuadrat minus 4 dikalikan minus 2 plus akar 15 dikali minus 4 plus 2 akar 15 per minus 4 plus 2 akar 15 pangkat 4. Lalu setelah dihitung maka kita dapatkan hasil pi dikalikan 19 plus 4 akar 15 per 242. Nah hasilnya ini adalah 0,142 pi. Sekian untuk nomor 4.